Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Damayanti, mahasiswa Universitas Pakuan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan 4 kompetensi guru yang mana merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran PKN SD. Di mana seorang guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Maka dengan adanya guru yang profesional serta berkualitas akan mampu mencetak generasi bangsa yang berkualitas juga. Jadi semua tergantung kepada gurunya. Jika gurunya tidak profesional, maka akan sulit untuk membentuk anak yang baik dan berkualitas. Kompetensi ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia di dalam mencetak generasi bangsa. Maka tidak semena-mena menjadi seorang guru, harus ada kompetensi yang harus ia kuasai agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Baik, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar bagi seorang guru di dalam menjalankan tugas keprofesionalannya sehingga tujuan dari pembelajaran serta tujuan dari pendidikan itu dapat dicapai dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin dari kompetensi guru yang 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berhubungan dengan wawasan seorang guru. Seorang guru harus mampu menguasai teori belajar, prinsip-prinsip belajar, bagaimana karakteristik siswa, bagaimana mengembangkan silabus dan RPP yang ada di satuan pendidikannya. Apa aja sih yang meliputi kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh seorang guru? Di sini ada sekurang-kurangnya meliputi 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Jadi seorang guru harus mengetahui apa sih landasan pendidikan, tujuan dari pendidikan, harus luas wawasannya. Maka dari itu seorang guru harus menempuh program studi keguruan. Selanjutnya yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Karena di dalam kelas karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Nah, dari situ seorang guru harus memahami apa aja karakteristik siswanya, jadi bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran, model pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga itu pengembangan kurikulum atau silabus. Di dalam pengembangan kurikulum ada RPP dan yang namanya silabus. Seorang guru harus mampu mengembangkan RPP dan silabus. Karena RPP dan silabus merupakan acuan di dalam pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik siswanya, karakteristik daerah dan tempatnya. Jadi seorang guru harus mengetahui apa sih karakteristik yang ada di sekolahnya, apa yang dibutuhkan, apa yang harusnya ada. Nah, itu bisa melewati seorang guru mengembangkan RPP atau silabusnya agar lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada perancangan pembelajaran. Seorang guru di dalam kompetensi pedagogik, ia harus mampu dalam merencanakan pembelajarannya. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Jadi seorang guru tidak harus menggunakan papan tulis saja gitu. Jadi harus memanfaatkan teknologi, baik itu menggunakan laptop atau LCD. Selanjutnya evaluasi proses dan hasil belajar. Seorang guru mengetahui kekurangan dan apa sih yang masih belum dicapai oleh seorang peserta didik, itu bisa menggunakan evaluasi dan hasil belajar. Jika hasil belajarnya masih kurang, maka seorang guru harus mengevaluasi dirinya, apakah ada yang kurang atau dari pembelajarannya ada yang salah. Yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi seorang guru harus membimbing dan menggali potensi seorang murid. Jika seorang murid kurang di dalam berinteraksi dalam kelas, maka seorang guru harus menggali, harus membantu seorang anak tersebut agar bisa berinteraksi dengan temannya di dalam kelas.
baik itu dengan gurunya atau temannya. Bisa dengan menggunakan kerja kelompok, ia dijadikan pemimpin, atau secara bergilir. Nah, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Seperti yang sudah saya sebutkan dan saya sudah utarakan sebelumnya, seorang guru merupakan sosok yang digugu maupun ditiru. Jadi, semua yang dilakukan oleh seorang guru tersebut akan ditiru oleh peserta didiknya, akan ditiru oleh masyarakat di sekitarnya, karena mereka juga tahu, oh itu ibu guru gitu. Jadi, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki dirinya, bahwa dirinya itu sebagai publik di masyarakat. Jadi, di dalam kompetensi kepribadian, seorang guru kelak harus memiliki nilai-nilai luhur yang terpantul di dalam kehidupan sehari-harinya. Harus memiliki sikap yang baik, karena ia menjadi panutan, baik itu di sekolah maupun di rumahnya, di lingkungannya. Kenapa seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian? Karena jika seorang guru memiliki kepribadian yang baik, yang sopan, yang santun, maka otomatis muridnya akan melihat dan menjadikan motivasi setiap murid di dalam belajarnya, motivasi di dalam belajar, motivasi di dalam berperilaku. Memang kepribadian setiap orang itu berbeda-beda. Nah, di sini kepribadian yang dimaksud merupakan secara keseluruhan, baik itu secara fisik ataupun secara psikis. Jadi, seseorang hanya melihat apa yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Jika seorang guru melakukan hal-hal yang baik, maka guru tersebut akan dianggap sebagai guru yang berakhlak mulia. Jika seorang guru melakukan perbuatan yang tidak baik, maka disitulah anggapan masyarakat atau anggapan dari murid jika seorang guru tersebut tidak memiliki kepribadian yang baik. Jadi, di dalam kompetensi kepribadian ini sudah jelas dikatakan bahwa guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, baik itu dalam kepribadiannya, dalam kesehariannya. Jika seorang guru baik, maka ia akan menjadi profil dan figur yang baik untuk anak-anaknya. Jika seorang guru tidak baik, maka bagaimana dengan muridnya? Ia akan mencontoh siapa gitu. Maka jadilah guru yang berperilaku baik jika ingin menjadi guru yang profesional. Selanjutnya yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berhubungan dengan bagaimana seorang guru berinteraksi dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan siswanya, selain itu dengan rekan-rekan sesama pengajar di sekolah. Ada beberapa sikap yang harus dimiliki di dalam kompetensi sosial ini. Yang pertama, seorang guru harus terampil berkomunikasi. Selanjutnya, seorang guru memiliki simpati yang berbeda dengan profesi lainnya. Karena itu sendiri, tugas seorang guru merupakan tugas mulia, dan misinya seorang guru itu tentunya kemanusiaan itu sendiri, manusia itu sendiri. Selanjutnya, seorang guru selain bersikap simpatik, ia dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan, baik itu komite sekolah, kepala sekolah, ataupun guru-guru yang ada di sekolah itu sendiri. Selanjutnya, pandai bergaul dan memahami dunia sekitar. Yang terakhir ada kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan guru di dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Seorang guru harus mengupdate dirinya di dalam pengetahuan. Pembelajaran harus secara menarik dan berwarna, tidak hanya monoton itu saja. Jadi bagaimana seorang guru melakukan persiapan terlebih dahulu ketika hendak mengajar, sehingga wawasan yang diberikan kepada murid tidak hanya berpaku pada buku saja. Banyak wawasan lain yang guru sudah kuasai, yang bisa dibagikan dengan anak-anak di kelas. Nah, persiapan guru ini bisa dilakukan dengan membaca buku, membaca sumber-sumber informasi yang ada di internet, baik itu jurnal-jurnal. Selanjutnya, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan tentang apa sih yang ada di zaman sekarang yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan di kelas esok hari. Kompetensi profesional ini mencakup
pengetahuan, sikap, dan keterampilan baik secara pribadi, sosial, maupun akademis. Jadi kemampuan profesional ini mencakup dari 3 kemampuan yang tadi. Yang pertama pedagogik yang berkaitan dengan wawasan, yang kedua kepribadian yang berkaitan dengan sikap guru yang harus selalu baik karena merupakan sosok yang selalu digugu dan ditiru. Yang terakhir sikap kemampuan sosial, dimana kemampuan sosial yang berhubungan dengan interaksi sesama guru yang lainnya maupun wali murid maupun lingkungan sekitar. Kurang lebihnya seperti itu 4 kompetensi guru yang harus dikuasai untuk menjadi seorang guru yang profesional. Kurang lebihnya sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk seorang guru menguasai atau memahami keempat kompetensi guru dan harus memulai dari mana. Menurut saya, seorang guru untuk bisa menguasai dan memahami keempat kompetensi guru tersebut agar bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya supaya guru tersebut bisa menjadi guru yang profesional. Yang pertama, ia harus bertekad bahwa ia merupakan sosok yang mempunyai peranan penting di dalam pendidikan. Maka mau tidak mau ia dituntut untuk menjadi guru yang profesional agar tujuan pendidikan di Indonesia dapat tercapai dengan baik. Jika seseorang sudah niat, maka ia akan mengusahakan bagaimana caranya ia supaya menjadi guru yang profesional. Maka seseorang tersebut akan menempuh pendidikan tentunya yang berkaitan dengan keguruan. Ia akan mengambil program studi keguruan, selanjutnya akan melanjutkan program yang sudah ada seperti PPG supaya ia mendalami ilmunya supaya bisa diterapkan di sekolahnya nanti ketika ia mengajar. Jadi seseorang harus menguasai seluruh ilmu. Apa sih teori tentang guru itu? Apa aja kemampuan yang harus dikuasai untuk menjadi guru yang profesional? Selanjutnya ia terapkan di sekolah. Selain itu, seiring berjalannya waktu, ia juga bisa mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan keguruan, bagaimana menjadi guru yang profesional agar menambah ilmu untuk seorang guru itu sendiri. Selanjutnya ia juga bisa bertanya ketika ia sudah mengajar di kelas atau mengajar di suatu instansi. Ia bisa bertanya kepada guru yang sudah mempunyai jam terbang lama. Ia bisa bertanya, bisa sharing, ataupun bisa apa kekurangan beliau, apa kekurangan ia, dan apa kendala ia di dalam mengajar. Jika semuanya sudah dilakukan, maka insya Allah seorang guru tersebut akan menjadi guru yang profesional. Selain itu juga penting bagi seorang guru untuk mengintrospeksi dirinya, untuk mengevaluasi pembelajaran, bagian mana yang masih kurang, bagian mana yang harus diperbaiki lagi, karena itu merupakan salah satu kunci agar ia bisa menjadi guru yang profesional. Jadilah seorang guru yang tidak kenyang akan ilmu. Jadi terus menggali dan menggali apa sih yang kurang dari dalam dirinya, apa yang harus diperbaiki. Dan juga selalu mengupdate kemampuannya di dalam bersosialisasi, di dalam wawasannya, di dalam kepribadiannya. Harus selalu memperbaiki diri bahwa ia sosok figur yang menjadi contoh untuk anak didiknya, sosok figur yang memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mendidik dan mencetak anak bangsa. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.